Buat kamu semua yang penasaran bagaimana progres investasi gua di Ethereum di aplikasi Pintu, ya, selama 30 minggu ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam lagi, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi sebelum gue masuk terhadap review gue, ada sesuatu hal penting yang gue pengen kasih tahu ke kalian juga. Ya. Jadi gini, ada beberapa orang yang mungkin komen ya di kolom komen gue, bukan mungkin, ini udah komen di kolom komen gue juga, yang mereka tuh sebenarnya pesimis ya dalam berinvestasi ya di kripto gitu ya. Apalagi kripto ancuran, terus juga mungkin ada sebagian dari mereka yang saham gitu ya. Dan mereka menganggap bahwa nih saya bukan untung nih tapi buntung gitu kan. Ada yang seperti itu juga gitu. Gua selalu menghimbau di setiap video gua untuk ditonton sama kalian. Ya, kenapa? Bukan masalah AdSense-nya, bukan masalah lu bakal ngelewatin iklan. Enggak. Tapi masalahnya adalah supaya lu memahamin ya resiko dalam berinvestasi. Bagaimana gue cara menghandle resiko tersebut. Bagaimana gue bisa melewati hal tersebut. Ketika kalian sudah bisa melihat gue melewati resiko tersebut, bagaimana caranya, apa hasilnya, baru di situ kalian memahamin kenapa gue punya pemikiran kayak gini. Ya, secara logika deh, lu pakai logika aja deh. Gue ngapain top up duit kantong gue sendiri, ya, yang gue udah tahu gue lagi minus investasinya. Kan ujung-ujungnya duit gue bakal hilang. Kenapa gue mau? Gitu. Logika deh, gue pikir. Coba deh. Kenapa? Karena gue tahu dalam investasi semakin besar resiko yang kita tanggung, pasti potensi keuntungannya gede. Ya. Dalam jangka panjang itu seperti apa? Nah, kalau misalkan kita lihat cryptocurrency, lo lihat Bitcoin, Ethereum, lo lihat di situ dalam tahunan ke atas ya, 1 tahun ke atas, itu lo lihat naiknya bisa ratusan persen. Lo jangan lihat hanya endingnya, tapi lo lihat progresnya. Lo lihat di situ, apakah kurvanya dia tegak lurus? Jawabannya adalah tidak. Kurvanya itu naik turun. Mungkin karena lo tidak merasakan itu, yang naik turun tersebut akan memberikan kesimpulan bahwa ini buntung ini. Padahal itu kan floating, ya, artinya rugi yang belum terrealisasi. Kecuali ini gue 3 kali ya. Kalian itu berinvestasi di cryptocurrency yang market kapitalisasinya itu kecil. Itu beresiko untuk yang nol ataupun hilang gitu ya. Nah, kalau misalkan yang sudah besar, itu dia floating. Ujung-ujungnya dia akan naik berdasarkan kinerja masa lalu. Ya, ini gue hanya sharing pengalaman gue aja. Ya, bagaimana gue melalui itu. Kenapa gue mengedukasi kalian untuk tonton terus. Karena gue tahu ini yang bakal dialamin oleh semua investor. Dan makanya karena gue tahu gue nggak suggest orang, bukan tiba-tiba gue supaya lo lewatin AdSense. Ya AdSense paling dapat berapa sih gitu. Tapi ilmu yang lo dapet ya, lo bisa manfaatin itu bisa jauh mengubah penghasilan lo ke depan, Pak. Gitu maksud gue, kayak gue heran aja sih gitu. Makanya orang budayakan untuk selalu membaca, selalu meneliti, selalu menonton video itu sampai habis tanpa skip. Karena begitu, ada edukasi di dalamnya juga. Oke, itu sekilas ya. Sekilasnya banyak kayaknya. Ya, jadi progres investasi gue
di bulan ini adalah di 30 minggu ini mengalami penurunan lagi guys ya. Profit gue jadi turun dari yang berapa puluh persen jadi 19,42% ya. Jadi dari 19,42% jadi 14,89% ya guys. Ini gue catat soalnya di sini 14,89% karena gue ngitung di sini kan. Itu turun di Ethereum ya. Ya udah nggak apa-apa. At least gue masih profit. Nah, orang ada yang nanya lagi, lo kok semuanya pada boncos, lo tiba-tiba profit gitu. Ya jawabannya karena gue udah investasi dalam jangka panjang. Gue udah melalui hal-hal kayak gini tuh udah banyak gitu. Jadi ya tentu ketika gue udah lama berinvestasi, profitnya itu udah di atas daripada penurunan. Sekalipun dia turun 30%, kalau gue profitnya 40%, ya 40 kurang 30, 10%. Jadi gue masih ada keuntungan 10% gitu. Gitu loh, maksud gue kayak semakin lama lo berinvestasi, ya semakin lo akan mengurangi dampak dari penurunan yang terjadi. Kenapa? Karena semakin lama ya otomatis walaupun lo turun 10-20% nggak akan kerasa. Karena kenapa? Karena lo sudah mendapatkan floating profit yang besar. Gitu. Itu yang gue alamin. Kenapa gue bisa sampai saat ini? Bukan gue dewa, Pak. Yang dewa itu adalah maintain emosi. Ya. Jadi lu mau pakai strategi sampai nungging kayak lu mau pakai technical analysis sampai lu jago kayak kalau lu emang secara emosi nggak bisa maintain, tetap aja lu akan gagal investasi, Pak. Ya, kayak gitu sih. Itu pelajaran yang paling penting banget karena gue udah investasi tuh lebih dari 6 tahun gitu ya. Jadi banyak yang gue bisa sharingin ke kalian juga. Tapi lagi-lagi di saat seperti ini gue malah top up guys sebesar nominal ini juga. Caranya gimana? Ya gue tinggal klik di cryptocurrency yang gue pilih ya di Ethereum, masukin nominal investasinya, udah habis itu. Semudah itu karena gue udah ada saldo di dalam. Tapi semua di sini balik lagi kepada kalian. Kalian mau mengambil tindakan apa itu terserah kalian. Tapi gue selalu menghimbau ke kalian untuk tonton video tanpa skip. Bukan buat keinginan gue sendiri ya, bukan karena benefit gue sendiri, tapi benefit kalian sendiri, manfaat kalian sendiri. Kalau kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih, kalian mengerti, tentu kan kalian nggak panik gitu. Tentu akan lebih tenang dalam berinvestasi. Dan ketika lo tenang berinvestasi, ya otomatis lo udah bisa sukses dalam berinvestasi gitu. Jadi lo juga tidak mimpi di istilahnya mimpi di siang bolong kali ya, mengharapkan sesuatu tapi nggak ini kejadian gitu ya. Ini lo bisa gitu. Karena yaitu dia, mindset dan emosi itu adalah nomor satu dalam investasi. Kalau kalian gagal, it's over. Itu sih. Pesan gue adalah tonton video ini sampai habis dan juga budayakan untuk tonton semua video gue di trial trading. Lihat perjalanan gue ya. Lihat bagaimana cara gue mengatasi penurunan. Lihat apa yang terjadi ketika gue mengatasi itu. Nanti kalian simpulkan sendiri. Harusnya gue invest apa enggak ya? Ketika kalian mengerti, kalian ini lebih tenang. Seperti itu. Jadi tidak ada rasa penyesalan atau apapun. Kayak gitu guys. Mudah-mudahan ini dapat mengedukasi kita semua ya. Walaupun gue tahu orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sebagian kecil aja. Sebagian besar enggak. Gitu. Oke, buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di aplikasi Pintu ya, di aplikasi Pintu untuk cryptocurrency, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah. Nanti kalian bisa dapat komisi. Nah, komisi ini sebesar kalian misalkan transaksi itu akan dapat komisi juga. Tapi ini optional, artinya tidak harus. Kalau kalian mau pakai silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting adalah edukasinya ya. Kalau kalian mengerti itu udah bikin gue seneng. Ya, kalau misalkan kalian pakai kode referral, ya alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Tidak ada pemaksaan di sini. Ya, ingat investasinya di aplikasinya langsung. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.